skills yang perlu kita harus punya oleh mahasiswa ya di masa mendatang itu kayak sifat kolaboratif, mindful, betul. dan juga semacam hal-hal yang berbau agile, agilitas, yang mana itu bisa menyesuaikan apabila di masa depan ada industri 5.0, kita nggak takut dan kita tidak kaget. Belum lagi di tengah-tengah pengen aktif BEM, pengen exchange, tapi nanti malah nunda lagi ya. Betul. Dan ternyata memang di kampus Merdeka ini hal-hal kegelisahan seperti itu, kegelisahan mahasiswa aktif nih dan ambisius ini difasilitasi. Iya, betul. Karena memang halo semua insan Dikti dimanapun Anda berada. Kali ini balik lagi bersama Dikti Menyapa. Dan di episode kali ini aku Rani Raj sudah kehadiran salah satu mahasiswa yang luar biasa sekali. Karena bukan beliau kali ya, dia ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan akuntansi. Dan dia ini juga merupakan mantan Ketua BEM dari Universitas Brawijaya. Mungkin langsung aja kita panggil ya. Inilah dia, Muhammad Farhan Aziz. Halo Farhan. Halo Mbak. Gimana, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Akhirnya bisa ketemu juga ya. Setelah kemarin katanya Farhan sempat kurang enak badan. Oh, iya. ada kisah kurang enak badan ya. Untung nggak COVID. Kayaknya Farhan sibuk kemarin ya. Biasanya sibuk kan soalnya. Jadi ini undang Farhan ke sini, akhirnya ketemu juga nih waktunya barengan nih. Oke, Farhan, ngomong-ngomong masalah kita sebelum mulai kita kenalan dulu kali ya. Oke. Karena boleh. katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh siap. kenalan dulu ke teman-teman Dikti yang ada di rumah lagi nonton nih. Ya, nama saya Muhammad Farhan Aziz, biasa dipanggilnya Farhan. Dan pada tahun 2010 kemarin sebagai Ketua BEM Universitas Brawijaya sampai Maret 2021. Dan juga saya jurusan akuntansi dan baru minggu kemarin nih lulus yudisium. Oh, baru minggu kemarin ya? Iya, baru banget. Gimana nilainya, aman? Aman. Selamat ya, selamat nih buat Farhan yang baru kemarin lulus nih. Jadi kemarin lulusnya karena masih edisi pandemi, masih online ya? Semuanya online. Dari online. skripsi sampai yudisium itu online semua. Bahkan mungkin wisuda. Oh, oke. Jadi dari konsultasi skripsi sampai nanti wisuda itu semuanya online? Online, full online. Wow, gimana nih pengalaman belajar mengajar menggunakan platform online? Ya ada positif negatifnya. Kalau positif kan kita fleksibel gitu Betul. Kapanpun, dimanapun kita bisa berinteraksi dengan dosen dan mengerjakan. Namun negatifnya adalah ya mungkin kurang maksimum gitu ya. Ada yang miskomunikasi lah dan lain sebagainya. Bener. Tapi ya oke lah, yang penting lulus. Yang penting lulus ya. Ini karena statement ini mantan Ketua BEM Universitas Brawijaya pastinya sibuk nih. Boleh nggak ceritain pengalaman Farhan nih jadi Ketua BEM? Ya, selama dari 2019 akhir sampai 2021 kemarin, itu beberapa kali kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kajian-kajian tentang isu-isu yang terkini di Indonesia ataupun juga di kampus. Kita juga ada bentuk pengabdian, misalkan kita sambang desa, lalu juga kita punya namanya Brawijaya Mengajar, membahas isu pendidikan. Dan juga kita fokus pengabdiannya itu ke masyarakat soal isu pendidikan dasar, untuk anak-anak SD maupun juga ya 12 tahun ke bawah. Oke, jadi Farhan sendiri banyak banget kegiatannya sebagai Ketua BEM ya? Ya lumayan. Selain jadi Ketua BEM ada lagi kegiatan lain di luar kegiatan akademik kampus? Kalau di luar kampus sih saya salah satunya adalah partisipan dari Young Leaders for Indonesia, national program yang diadakan oleh McKinsey Indonesia. Itu programnya salah satunya diinisiasi oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ketika tahun 2007 atau 2008. Gitu. Jadi ada kegiatan lain juga ya? Betul. Itu gimana tuh ngimbanginnya sama kegiatan kampus? Sama maksudnya kegiatan belajar mengajar di kampus? Kalau misalkan mengimbanginya sih sebetulnya karena waktu itu nggak terlalu berinterseksi ya. Karena saya udah tinggal skripsian doang, nggak ada kegiatan akademik yang sangat formal. Dan mungkin tabrakannya dengan kegiatan BEM. Gitu. Tapi kan kita ya namanya ada Betul. komunikasi, delegasi dan lain sebagainya, sehingga ya masih bisa nyimbangin antara kegiatan BEM, tanggung jawab di BEM, sama yang ada di YLI. Masih bisa terkendali lah ya. Masih. Berarti baru sibuk berkegiatan BEM-nya juga setelah kegiatan akademiknya udah mulai reda ya, akademik formalnya. Nah, ini ngomong-ngomong karena Farhan baru lulus juga nih, plannya setelah lulus sarjana mau ngapain? Ya, kalau sampai saat ini gitu ya, kalau misal perubahan mah bisa nanti. Tapi saya kemungkinan lagi pengen kuliah S2. Kuliah S2? Iya. Luar biasa, jadi langsung ya lulus S1 langsung S2? Karena ya udah dari 2019 belajar formal, ada gap hampir 2 tahun, saya rasa ya udahlah cukup untuk saya mau belajar lagi gitu S2 betul. gitu. Ada rencana mau S2 di mana nih Farhan?
saya kemungkinan besar di Edinburgh University di Scotland karena Wow, alhamdulillah oke. udah dapet LOA unconditionalnya. Oh, udah lulus ya? Iya udah, tinggal nyari beasiswanya gitu. Dan sekarang lagi nge-apply juga nih kebetulan LPDP nih, mudah-mudahan aja lolos. Oke, kita doain semoga Farhan lolos ya LPDP-nya dan bisa Amin. kuliah di luar, dan tentunya Amin. harus kembali lagi nih Farhan nih, Siap, ya, siap. untuk membanggakan Indonesia pastinya. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong tadi Farhan kan ngomong mau S2 gitu. Ada nggak sih fear, ada nggak sih kegelisahan setelah lulus? Aduh, S2 pekerja atau KM Oh, kerjanya iya. apa ya? Iya, Biasanya iya. kan gitu ya kalau Iya, bener, lulusan bener. baru tuh galau mau S2 atau mau kerja mau kerja pun mau lulusan apa gitu. Iya, Ada nggak sih bener. kegalauan itu? Ada sih sebenarnya. Sebelumnya juga kan saya beberapa kali magang ya gitu setelah beberapa saat setelah demisioner ya gitu. Namun setelah pertimbangan lebih dalam, kan saya dulunya jurusan akuntansi. Namun mungkin di pertengahan jalan agak shift gitu Mbak, value-nya, interestnya gitu kan. Minat bakatnya mulai berganti ya. Dari akuntansi lebih ke arah kebijakan publik, sosial politik ya gitu kan. Nah itu kan saya rasa perlu di-equip dengan pendidikan yang lebih formal dan lebih intens. Makanya keputusan saya setelah beberapa magang gitu kan, lebih baik saya kuliah S2 dulu kayak gitu. Oke. Oh, jadi itu salah satu pertimbangannya kenapa mau langsung kuliah S2 ya? Ya betul. Ternyata bisa shifting gitu ya, bisa ada transisi perubahan minat ya. Farhan tahu nggak sih kebijakan program baru dari Dikti? Tahu. Dirjen Dikti tahu ya? Yang mana? Kampus Merdeka. Yang Kampus Merdeka ya? Iya betul. Tahu poin-poin kebijakannya beberapa? Berapa tahu. Coba apa yang seperti salah satunya Merdeka Belajar. Misal Kampus Merdeka salah satunya juga soal konversi juga ya, konversi SKS ya menjadi dari luar prodi dan juga mungkin dari kegiatan-kegiatan yang magang, terus juga social project dan lain sebagainya. Dan juga salah satu juga ada upaya untuk membadan hukumkan kampus-kampus seperti itu. Oke, itu salah satu. Bener banget nih Farhan. Dan Farhan kan pasti merasakan kebijakan sebelumnya ya, bagaimana kebijakan pendidikan tinggi sebelumnya, terus sebagai BEM juga merasakan kebijakan di kampus juga, mungkin ada kegiatan-kegiatan program di kampus juga yang mungkin memfasilitasi Farhan untuk melakukan kegiatan yang super banyak itu, mulai dari tadi kegiatan di luar ya, MUN juga tadi ya, aku mendengar MUN, terus BEM juga, terus kegiatan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Itu kira-kira apa sih kendala Farhan selama kuliah gitu? Apa sih kan rasa ingin tahu Farhan ketika kuliah banyak banget nih, ini itu, tapi mungkin ada kebijakan kampus yang dirasa aduh sayang banget nih harus kayak gini gitu, padahal kan aku pengennya ke sana gitu. Benar. Ada nggak sih? Jadi tuh saya ini mahasiswa yang mana merasakan dua periode ya, dua waktu yang mana kebijakannya agak lagi berbeda, lagi shifting, transisi gitu kan. Ketika di awal-awal itu kita kan nggak tahu namanya ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar gitu kan. Sehingga ketika kita nih mahasiswa pengen aktif di organisasi, aktif misalkan di dunia profesional langsung ketika masuk kuliah, itu nggak bisa diresmikan dalam bentuk akademik kita. Sehingga ketika kita sudah aktif di luar, harus struggle lagi menghadapi akademik. Kejar-kejaran lagi sama. Betul. Jadi kayak double beban kita. Namun ketika di tahun 2019 Pak Nadiem menjadi menteri, dan itu juga muncullah kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu kan salah satunya mengakui kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti itu. Dan itu sebenarnya saya rasa memudahkan kita untuk mengeksplor diri, menemukan self aspiration dan sebagainya. Itu menurutku bagus banget ya gitu. Betul. Sayangnya saya tidak merasakan. Nggak merasakan ya. Karena kan pas masih semester akhir udah tinggal kayak semester 3, 4 itu kan harusnya di saat seperti itu ya. Tidak ada misal kayak exchange dari Dikti yang sangat meluas gitu programnya, juga ada social project yang bisa di transfer gitu. Jadi ya saya merasakan sosialisasinya. Oke, jadi hanya merasakan simpang siurnya dulu ya. Betul. Tapi harusnya dari dulu nih. Betul, harusnya saya merasanya tuh pengennya kebijakan ini harusnya dari awal ya gitu. Karena memang ketika di kampus tuh mahasiswa perlu menemukan self directionnya harus kemana. Misalkan dia pengen jadi apa. Apakah di pertengahan ada pergeseran nilai atau tujuan dan bagaimana cara kita menghadapinya, itu kan didapatkan dari pengalaman-pengalaman kan. Dan harusnya sebagai institusi pendidikan tinggi ya, tertiary education, dia menyediakan dalam bentuk pengakuan yang lebih formal. Betul. Dan ternyata memang adanya transisi minat bakat itu terjadi ya. Iya, betul. Ada mungkin kayak Farhan nih tadi ngomong jurusannya akuntansi, tiba-tiba kok di semester tengah
kok suka kebijakan publik Iya, ya gitu betul, kan. betul, betul. Tapi mau nggak mau yang akuntansi ini harus terus dikejar karena Iya, harus. mengejar kewajiban ya. Betul. Terus belum lagi di tengah-tengah pengen aktif BEM, Iya. pengen exchange, tapi Iya. nanti malah nunda lagi ya. Betul, betul. Dan ternyata memang di kampus Merdeka ini hal-hal kegelisahan seperti itu, kegelisahan mahasiswa-mahasiswa aktif nih dan Iya. ambisius ini difasilitasi. Iya, kan? betul, betul. Karena memang pemerintah sadar bahwa pembentukan karakter, pembentukan mental untuk siap bertarung nih di dunia revolusi industri 4.0 nih terutama ya. 4.0. Jadi memang manusianya tuh manusia-manusia yang kompetitif dan Iya. ambisius. Gimana nih pandangannya deh tentang kampus Merdeka ini, kebijakan kampus Merdeka? Kalau menurut saya sih ya, kebijakan kampus Merdeka ini sebagai bentuk respon pemerintah, dari situ Dikti ya, Dikbud, itu ingin merespon bonus demografi 2030-2045 serta melihat konteks atau landscape dari bagaimana sih pekerjaan di masa depan. Oke. Seperti itu. Jadi saya rasa ini kebijakan yang tepat, walaupun memang masih beberapa ada garis bawah, namun saya rasa ini kebijakan yang baru sehingga wajar seperti itu. Iya, Tapi betul-betul. secara esensi, secara maksud itu sangat bagus sekali seperti itu. Karena misalkan di masa mendatang kita ini akan dihadapkan dengan namanya automisasi kan. Betul sekali. Betul. Misalkan kalau tidak salah kita 325 juta menurut McKinsey Analysis di tahun 2030 itu 30%-nya dari kegiatan-kegiatan kita itu bakal Dikonversikan dikonversi, diautomisasi oleh robot. Betul, Termasuk betul. juga ada AI, data analytics. Betul. Dan di situ kita apabila kita hanya mengedepankan hal yang bersifat berulang-ulang seperti itu, kita atau repetitif, kita akan salah karena kita seperti robot kayak gitu. Betul, Padahal betul, sudah ada robot betul. yang lebih canggih. Betul Gitu. sekali. Sehingga saya rasa skills yang perlu kita harus punya oleh mahasiswa ya di masa mendatang itu kayak sifat kolaboratif, mindful, betul. dan juga semacam hal-hal yang berbau agile, agilitas, yang mana itu bisa menyesuaikan apabila di masa depan ada industri 5.0, kita nggak takut dan kita Betul. tidak kaget. Kalau kita kan dahulu ketika datanglah misalkan 4.0, kita kaget gitu kan ya, dan gupuh bahasanya. Termasuk juga ketika ada COVID-19, pembelajaran kita menjadi daring dan sebagainya. Itu kan sebenarnya beberapa sektor di beberapa bidang juga sebenarnya sudah merespon hal tersebut. Ada pembelajaran daring sebelumnya, lalu mekanisme yang hybrid itu sudah dilaksanakan di beberapa negara maju seperti European Union atau misalkan di United States juga seperti itu. Jadi harapannya kita bisa lebih kompetitif dengan karakter-karakter dan mana kita tuh punya fasilitas untuk mengeksplor diri kita di berbagai lini. Jadi kita namanya punya multi skills kayak gitu ya, yang mana tidak hanya akuntansi saja, namun misalkan pola pikir soal komunikasi, lalu juga misalkan manajerial, dan juga misalkan soal sosial politik, itu kan harus di-equip kepada seluruh mahasiswa kayak gitu. Jadi tidak hanya kita belajar soal akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi keuangan menengah gitu kan. Itu maksudnya karena kita jurusan akuntansi memang oke ya kita belajar. Namun kenapa sih, apa yang salah ketika kita mengeksplor banyak hal di luar itu ya gitu. Betul. Jadi kita punya banyak perspektif dari berbagai disiplin ilmu ya. Betul. Dan mungkin kita juga tadi poin yang paling penting, ada masa-masa transisi, ada masa-masa ketika mungkin tengah menemukan jati diri ya ternyata. Betul. Mungkin Farhan lebih sukanya karena ketua BEM lebih sukanya kebijakan publik ya. Iya, betul. Langsung cari apa yang terkait dengan kebijakan publik gitu ya. Ini bagus sekali di pandangan Farhan. Mungkin nanti setelah Farhan melihat dunia luar ya, mungkin kalau S2 di luar nih, amin. Ya, bisa melihat bagaimana sih perspektif pendidikan di luar dan melihat gimana sih ternyata kondisi pendidikan di Indonesia. Betul. Oke, Farhan, kalau tadi Farhan kan sebagai ketua BEM nih, terus sudah mengalami masa transisi kebijakan. Kalau sekarang masih aktif juga nggak di Unbrau ya? Masih aktif ya? Beberapa secara informal lah. Masih ya. Kalau misalnya di Unbrau sendiri, sekarang gimana nih kebijakan kampus Merdekanya? Responsif, maksudnya mengikuti ritme yang diarahkan oleh Dikti ya. Seperti kayak kemarin kalau nggak salah ISMA ya, exchange pokoknya. Itu kan dibuka juga, di UB juga dimasifikasi informasinya, dan saya rasa banyak junior-junior saya yang bertanya ke saya soal personal statement, CV dan sebagainya untuk seleksi tersebut gitu ya. Jadi saya rasa salah satu kebijakan yang memang diarahkan oleh Dikti pun sudah juga terlaksana dengan baik oleh Universitas Brawijaya. Termasuk juga di UB hari ini sedang transisi dari BLU, Badan Umum, menjadi Badan Hukum.
Dan Oke. itu menjadi semangat juga dari Kampus Merdeka seperti Oke. itu. Nah, itu salah satunya di UB gitu. Oke, update sekali ya Farhan ya. Terkait Soalnya kan perubahan apa? Perubahan Badan Layanan Badan Umum Layanan Umum menjadi Badan Hukum. Itu kan Oke. salah satu programnya juga. Tri Unbrau memang sedang dilakukan ya? Lagi dilakukan dalam waktu 2 tahun belakang dan 3 tahun ke depan. Oke, jadi memang penyerapannya sendiri dari kampusnya sendiri memang cukup luar biasa dan Iya. respon dari mahasiswanya juga luar biasa juga ya? Sangat senang. Iya, kemarin Mahasiswa sangat senang gitu. Sangat senang Dengan ya? ada program ini, kayak misal dia magang dari yang difasilitasi oleh Betul, Dikti, betul. atau mungkin dia magang independen, lebih diakui kayak gitu. Iya, Karena kan betul. kasusnya ketika sebelum ada kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka, dia ini ketika magang di luar independen, misalkan dia magang di startup, tapi dari jurusan nggak ada opsi tersebut. Iya, betul. Adanya beberapa pilihan saja, Iya, dan dia harus ngulang lagi ya gitu. Oke, Dengan jadi dengan kebijakan ini dia tidak perlu ngulang, Betul, jadi kan betul, lebih betul. mudah gitu. Makanya mereka senang sekali gitu. jadi memang sesuai ya dengan kebutuhan Sesuai. yang ada di kampus juga ya. Betul. Dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar karena Iya, memang betul. dengan adanya kebijakan kampus Merdeka ini secara langsung memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan gimana sih kita kalau kata bahasanya Pak Menteri bagaimana sih kita berenang di lautan bebas ya. Betul. Pak Menteri ngomongnya gitu ya. Gimana sih kita berenang di lautan bebas, bagaimana kita menerima ternyata kondisi kerja nyata di lapangan tuh seperti apa Betul. gitu ya. Orang sendiri pernah magang? Pernah. Magangnya di mana tuh? Magangnya di Circle K Indonesia, retail. Oke. Itu kebetulan juga menjadi bagian dari Breakthrough Leadership Project yang YLI itu, yang leaders, di-assign di beberapa perusahaan, salah satunya ke bagian kemarin tuh di marketing, di bidang marketing soal retail Circle K. Jadi kita nganalisis gimana caranya kita nge-scale up market share si Circle K ini yang ada di Jabodetabek ya, Jabodetabek, Bandung, Surabaya juga lewat platform online misalkan Instagram, TikTok gitu. Jadi ya cara kerja industri yang kita tidak tahu sebelumnya dan mungkin bagus buat kita jadi tahu dan mungkin bisa saja diterapkan di organisasi kita, di perkuliahan kita. Jadi kayak aplikatif gitu loh. Banyak perspektif yang kita dapatkan. Oke, jadi melalui magang itu banyak input insight baru ya yang bisa diaplikasikan. Magangnya tapi kemarin dikonversikan. Enggak, tidak ya. Kan itu karena kan saya kan waktu itu udah kelewat ya masa magang sudah selesai. Terus kebetulan ikut program YLI itu, jadi ya itu bagian dari leadership proses yang yang ada di YLI. Jadi ya betul. Pengalaman lah. Jadi bersyukur banget nih ya buat adik-adiknya Farhan yang sekarang lagi semester 4 menuju ke semester 5 nih ya, baru mau merasakan kebijakan kampus Merdeka. Yang mungkin mau magang, pengen tahu ilmu yang lebih aplikatif lagi, itu bisa dikonversikan jadi SKS ya. Selain itu juga saya rasa ada tuh kayak penelitian atau misalkan social project, betul. Dan kita kembali ke wilayah 3T itu kan sebenarnya sangat bagus ya melihat kondisi masyarakat secara real, dan kita bisa menganalisis bagaimana apa aja solusi yang tepat yang bisa diaplikasikan di daerah 3T tersebut. Jadi kan menjadi bagian dari pembangunan negara kita juga gitu ya. Karena kalau misalkan hari ini ya kita hanya berlandaskan riset, misalkan kita lihat dari report mana, tapi kita tidak langsung meluncur lapangannya kadang agak sulit. Ada mismatch gitu loh antara solution sama problem yang di statementkan di gitu. data ya. Betul gitu. Jadi sangat bagus lah intinya. Oke, tapi meskipun Farhan belum merasakan kebijakan kampus Merdeka, kayaknya sudah siap ya untuk menghadapi revolusi industri 5.0 ya, namanya sudah siap ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan nggak nih dari Farhan untuk adik-adik mahasiswa, mungkin adik-adik kelasnya Farhan nih yang selanjutnya akan merasakan kebijakan kampus Merdeka dari Farhan yang belum merasakan kebijakan ini, kira-kira ada pesan-pesan nggak? Dan mungkin pesan dan juga pesan boleh deh. Iya. Jadi itu saya kan tadi sampaikan ya, saya mahasiswa yang mana termasuk di masa transisi. Jadi saya tidak merasakan, namun sebenarnya kalau dikatakan mengerjakan hal tersebut juga mengerjakan karena saya pernah social project, pernah penelitian, pernah magang juga, tapi tidak diakui biasanya dalam akademik ya. Sebagai syarat atau proses kelulusan. Nah, saya sih saran kepada adik-adik nih yang mungkin masih di semester 2, semester 3 sampai semester 6, berhubung ini kita sudah ada gencar-gencarnya kampus Merdeka,
ini adalah momen tepat untuk mempersiapkan masa depan tidak hanya diri kita, namun juga negara kita gitu kan. Tadi Betul. disampaikan bonus demografi di tahun 2020 kita umurnya berapa? Ya 32 lah ya. Iya. Itu lagi masa produktifnya, kita lagi bekerjanya membangun negeri ini. Sehingga diperlukan skill-skills yang mana itu kolaboratif dan juga open minded dan juga Agile ya. dan itu dalam rangka skills itu sangat mendukung kebijakan-kebijakan Kampus Merdeka ini. Karena kalau misal kita lihat klasifikasinya itu ada namanya meta skills, soft skills, sama hard skills. Meta skill misalkan long life aspirations, self direction, itu akan selalu penting di masa manapun. Misalkan ada society 4.0, industry 4.0, itu akan selalu penting. Tapi kalau misalkan soft skills kayak misalkan analytical thinking, critical thinking, itu penting, tapi semakin beriring jalannya waktu, itu bakal semakin depth-nya itu kedalamannya harus semakin tinggi, harus semakin dalam. Jadi harus semakin kuat orang punya analytical thinking. Tapi kalau misalkan hard skills, kayak software segala macam, di setiap waktu bakal berbeda, namun juga bakal ada hal-hal misalkan kayak product management, skill-skill tertentu yang bakal diperlukan. Jadi tergerus ada juga yang diperlukan. Jadi sehingga kita ngelihat dari strata tersebut harus bisa punya tiga-tiganya. Dan itu bisa didapatkan dari kebijakan Kampus Merdeka, yang mana makanya saya rasa harus digunakan, harus dimaksimalkan. Jangan sampai ketika kita tahu ada program Kampus Merdeka kita tidak menggunakan, sayang banget kayak gitu ya. Karena di masa-masa sebelumnya kayak saya gitu, angkatan 2016 tidak merasakan hal tersebut gitu. Dalam rangka membangun Indonesia di bonus demografi, saya rasa ini adalah hal yang tepat, dan kita semua harus saling juga mengamplifikasi dampaknya dan juga memasifikasi informasi soal Kampus Merdeka. Karena salah satu problemnya Mbak, ada juga beberapa daerah yang masih belum mengetahui. Walaupun sudah secara umum udah tahu ya, tapi ke detail sampai ke dalam-dalam itu belum. Itu makanya diperlukanlah collaborations antar mahasiswa juga untuk memberitahu, oh ini ada program ini loh, ada kesempatan ini loh, dan lain sebagainya kayak gitu. Plus juga mengawal implementasi Kampus Merdeka di tiap-tiap kampus agar benar-benar terjalani sesuai operasionalnya, itu penting. Jadi kita ini tidak hanya sebagai objek, misalkan kita menikmati dan sebagainya, tapi juga sebagai subjek, aktif subject layer kayak gitu. Jadi kita harus bersyukur tentang Kampus Merdeka dan kita berpartisipasi secara aktif. Luar biasa sekali ya Farhan Aziz, Muhammad Farhan Aziz. Pandangannya terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka ini. Jadi bagi mungkin rekan-rekan mahasiswa yang sekarang lagi nonton nih, Insan Dikti yang masih berkuliah, khususnya masih di pertengahan tahun ya, di semester 3, 4, 5, bersyukurlah karena kalian merasakan kebijakan Kampus Merdeka ini yang mana memang memfasilitasi apa yang saat ini dunia butuhkan, terutama Indonesia ya. Karena nanti kalau kata Farhan tadi di 2030 kita akan ada bonus demografi, dan tentunya Indonesia membutuhkan para pembangun negeri ya, pembangun negeri yang aktif, yang juga agile, yang juga kompetitif, yang juga siap tentunya untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Mungkin nanti juga ada 6.0 dan 7.0 yang kita harus siap juga pastinya ya. Luar biasa sekali. Oke, baiklah seluruh insan Dikti dimanapun kamu berada, itulah tadi episode Dikti Menyapa bersama dengan Muhammad Farhan Aziz, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya dan juga sekaligus Ketua BEM periode 2020 yang luar biasa sekali telah memberikan perspektifnya dan juga sharing sessionnya ya. Tadi juga Farhan sudah memberikan pandangannya bagaimana Kampus Merdeka ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa. Sekarang mungkin nih bagi para penerus-penerusnya Farhan di tahun-tahun yang sekarang saat ini sedang menjadi mahasiswa, bagaimana kebijakan Kampus Merdeka ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk mengeksplor dirinya, mengeksplor minat bakat, skillsnya juga untuk mempersiapkan diri menjadi lulusan sarjana yang siap bersaing di era revolusi industri 4.0. Dan tentunya semoga episode kali ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan insan Dikti di rumah yang sedang menonton, mungkin untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya dan juga tentunya bersiap diri ya menjadi lulusan yang
handal tentunya seperti Farhan tadi ya. Oke, Farhan terima kasih banyak ya mau ngobrol-ngobrol bareng Sama-sama, Mbak. sama Dikti Menyapa. Semoga nggak kapok-kapok dan semangat terus melanjutkan studinya ya. Terima kasih. Oke, dan tentunya jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya dari Dikti Menyapa karena pastinya kita akan banyak sekali sharing-sharing bersama dengan narasumber lainnya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tentunya terutama Ditjen Dikti tentang pendidikan tinggi. Oke, Farhan, sambil closing nih ya, kita ada semangat Kampus Merdeka, mungkin boleh dibagi semangatnya ke teman-teman yang ada di rumah ya, ke teman-teman yang lagi nonton. Gini gampang banget. Jadi kalau misalnya aku bilang Kampus Merdeka, kita bareng-bareng Indonesia Jaya. Oke, siap Mbak. Oke, boleh lihat ke sana? Ya, siap. Oke, Kampus Merdeka, Indonesia Jaya.